Halo, selamat malam. Halo Bu, selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Endita Shurun Salahi sebagai guru BK dan konselor juga. Nah, boleh tahu pada malam hari ini saya berbicara dengan Ananda siapa? Saya dengan Jela. Oh, Jela. Jela usianya berapa? Saya tahun ini di 23 tahun. 23 tahun ya. Sekarang aktifnya berarti sebagai mahasiswa ya? Mm-mm, betul Oke. Bu. Kabarnya bagaimana Angela hari ini? Hari ini ya, hari ini saya oke-oke aja sih. Soalnya lagi libur kuliah, jadi Oh, saya lagi happy. libur kuliah, ya. Jadi eh, yang kamu rasakan sebelum sesi ini masih oke-oke aja ya. Terus terkait masalahnya Oke. kamu juga masih merasa mengganjal atau bagaimana masih merasa kepo atau penasaran kamu setelah cerita bakal berasa seperti apa ya gitu. Apakah kamu nanti bakal lega atau gimana ya nanti setelah saya cerita gitu. Kira-kira kamu cukup nyaman nggak? Saya sih ya cukup nyamannya sih Bu buat cerita. Cuman saya nggak tahu kalau nanti pas udah ceritanya, saya bakal emosi lagi atau enggak gitu. Jujur Wah, saya nggak tahu. iya terkadang karena kalau bercerita itu beberapa orang ada yang masih eh, menyangkut pautkan emosional ya. Nah, sebelum kita menjalankan proses layanan, nah di sini Ibu akan menjelaskan beberapa hal-hal yang harus diutamakan dalam proses konseling, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini kamu apa yang kamu ceritakan kepada Ibu itu akan aman dan tidak akan saya bagikan ke siapapun tanpa izin kamu. Yang kedua ada kesukarelaan. Jadi di sini kamu berada atas kehendak kamu sendiri atau kemauan, yaitu tidak tanpa paksaan ya. Selanjutnya ada keterbukaan dan kejujuran. Jadi silakan bercerita apa adanya tanpa ada satu atau hal yang ditutup-tutupi. Setelah itu saya harap pembahasan ini menyesuaikan kenyamanan kamu. Jadi kamu tidak merasa dipojoki, terdorong atau secara terpaksa menceritakan, ya. Kamu bisa menjelaskan dengan cara yang mudah sesuai kamu aja gitu. Menceritakannya bagaimana, seenaknya aja. Nah, jika ada yang tidak nyaman saat kamu bicarakan, kamu boleh menghentikan atau eh, bicara langsung pada ibu ya. Eh, Jika obrolan ini sudah melewati boundariesnya. Nah, sekarang kita masuk saja ya ke proses layanan. Nah, pada hari ini kira-kira topik apa yang mau kita bahas sebelum kita masuk lebih lanjut? Saya mau bahas tentang effort, Tentang effort. effort. Mm. Oke, Khususnya di hubungan saya sama pasangan saya. oke, baik. Hubungan jelek dengan pasangan ya. Terus di sini Iya, eh boleh nggak jelaskan situasi Jela merasa effort tentang masalah effort ini? Jela ini merasa tidak sesuai tentang effortnya atau ada hal apa terkait effort ini? Apa yang dipermasalahkan? saya merasa, saya merasa ketika saya pengen suatu hal, saya tuh nggak bisa dapetin gitu loh. Padahal ini halnya simple, tapi kenapa gitu nggak bisa kasih ke saya? Saya merasa kayak gitu. Padahal saya juga, menurut saya cukup effort gitu. Kenapa kayak saya nggak bisa dapet yang setimpal? Menurut saya gitu. Saya merasa kayak gitu. Oke, baik. Nah, eh, bisa berikan ibu contohnya nggak dari pengalaman Jela, contoh effort yang tidak sesuainya itu seperti apa? Jadi misal gini, misal pasangan saya, eh kadang kan kita kan kalau misalnya kita pengen sesuatu, kadang kan
kayak langsung aja gitu ya kan spontan ke kita ngomong gitu ya kan ke ucap gitu. Nah, misal pasangan saya bilang kayak dia nih eh one day gitu, one day suatu hari dia kayak mimpi pengen pengen deh ke Jepang gitu. Gimana ya rasanya ya kayak makan ramen di Jepang. Ya, saya tuh tipe orang yang bakal kayak oh, kalau misalnya sekarang ini, maksudnya kan saya juga masih kuliah gitu, masih tahap-tahap masih meniti karir gitu lah ya. Otomatis kan saya berarti nggak bisa dong langsung ke Jepang sekarang ini juga. Saya tuh tipe orang yang bakal kayak, wah, tapi kan ada nih kayak misalnya banyak kan Bu sekarang kayak just tip lah apa makanan Jepang gitu ya kan ke Indo. Ngerti kan Bu? Jadi kita belum bisa ke sana tapi kita udah ngerasain feels-nya. Ngerti kan? Iya, Nah, saya tuh mencoba buat memenuhi gitu loh keinginan dia. Kayak itu kan sebenarnya ya hal hal sepele sih. Itu cuman kayak ya mungkin dia juga cuman ngomong angin lalu doang kayak pengen ya kayaknya enak deh. Tapi saya merasa kayak saya seneng gitu loh. Kalau misalnya pasangan saya mau A, bukan saya berarti saya kayak bucin banget ya semua yang dia pengen saya kasih enggak. Tapi kalau saya bisa menyenangkan hati orang kenapa enggak gitu ya kan. Dan juga saya bisa gitu. Saya nggak merasa keberatan. Sedangkan Sedangkan dia ini kayak ini simple sih. Sejujurnya saya sebenarnya nggak pengen banget. Tapi karena perlakuan dia, saya justru jadi kesel gitu. Jadi saya tuh pernah kayak, saya lupa sih kapan nih ya sejujurnya. Saya pernah ngomong kayak, bagus ya bunga gitu. Ngerti kan Bu? Saya bilang eh, bagus ya bunga ini gitu. Terus ya udah angin apa aja gitu ya kan dia juga nggak gimana-gimana. Em, Terus akhirnya waktu belum lama ini saya bilang kayak eh nanti kayak kadonya apa dikasihnya gitu waktu saya enif. Terus saya bilang kayak kayak bunga bagus deh gitu. Terus dia merasa kalau itu tuh nggak penting bagi dia. Bunga tuh nggak penting. Dengan alasan, saya bisa terima alasan dia sejujurnya. Kayak bunga itu ya bakal layu gitu loh buat apa sih gitu ya kan. Tapi saya merasa kayak kenapa gitu bunga pun gak semahal itu loh. Saya aja bisa gitu. Maksudnya hal sekecil dia mau makan makanan Jepang pun saya bisa gitu ngelakuin. Tapi kenapa kayak bunga yang istilahnya saya bisa beli sendiri, tapi kenapa dia nggak mau memenuhi itu? Cuman dia merasa itu kan karena dia merasa itu kurang bermanfaat. Tapi dia beliin saya hadiah yang lain gitu loh. Dia beliin saya ya yang berguna buat saya. Dia merasa saya butuh kayak misalnya helm. Karena kan saya emang udah harus ganti helm. Jadi dia beliin saya helm gitu dengan ya harga yang sebenarnya memang lebih mahal dibanding bunga sih sampai 500.000. Tapi karena saya nggak dapet itu, jadi saya kayak kesel. Kayak apalagi itu hal kecil, kenapa nggak bisa dipenuhin sih gitu. Menurut saya gitu. oke baik. Jadi ya seperti kayak menurut Ananda, kayak Angela berpikir kayak walaupun Angela bisa membeli bunga sendiri gitu, tapi mungkin kalau diberikan oleh pasangan akan lebih senang gitu ya, akan lebih bermakna walaupun sudah tahu kalau misalnya bunga pun Betul. tidak tahan lama gitu, bakal walaupun layu atau ce- cepat atau tidak bakal awet tersimpan gitu. Jadi tetap merasa punya feels tersendiri untuk bunganya gitu. Kira-kira sudah berapa Betul. lama Angela merasakan hal seperti ini gitu? Hmm, berarti saya enif di Juni. Berarti udah berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah 6 bulan. Oh berarti baru di 6 bulan terakhir ini ya? Iya, mungkin, mungkin ada lah beberapa hal kecil, mungkin ya beberapa tahun gitu. Tapi saya nggak inget sih, cuman yang paling saya inget ya ini, Tapi 6 bulan ini.
hubungan Angela sendiri sudah berapa lama berlangsung? Saya udah 6 tahun. Oh, 6 tahun. Dan baru baru merasakan hal seperti ini yang lebih menonjolnya itu di 6 bulan terakhir ya. Iya. Ya, baik. eh Kira-kira Angela mengalami hal seperti ini tuh pada pasangan yang di sekarang aja, atau di beberapa hubungan sebelumnya juga merasakan hal seperti ini? Kebetulan karena saya pernah punya pacar sebelumnya pas saya masih sekolah, jadi saya merasa kayak hubungannya tuh nggak yang terlalu intens dibanding yang sekarang. Karena ya sekarang juga wajar ya karena udah 6 tahun. Jadi saya nggak pernah sih ngerasain tentang effort-effort gitu. Hmm. Masalah effort ini maksudnya. Sekarang lebih berasa yang di sekarang aja ya, karena sebelumnya tidak seserius sekarang mungkin ya. Iya. Oke. eh Terus saat pasangan Angela sendiri memberikan sesuatu yang tidak sesuai Angela harapkan, terus Angela akan melakukan hal apa gitu. Saya tipikal orang yang kalau misalnya sekarang ini ya, sekarang ini saya tipikal orang yang langsung ngomong sih, langsung kayak, misal saya nggak suka, ya mungkin hari itu atau mungkin besoknya pasti saya langsung ngomong. Tapi beda sih, kalau beberapa tahun lalu mungkin awal-awal dulu pacaran, saya bukan tipe orang yang bisa langsung ngomong kali ya. Saya pendem, terus saya kayak sedih, saya nangis. Tapi kalau sekarang saya nggak mau nangis, karena menurut saya kayak saya nggak worth it buat nangisin hal itu, gitu. Jadi saya langsung ngomong pasti. Berarti Angela ini lumayan to the point ya, berarti orangnya kayak mau langsung komunikasi gitu. Biasanya saya beberapa orang ada yang kayak ditahan gitu, baru setelah muak atau sudah tidak sanggup menahan baru gitu. Ya. Terus, apakah eh, Angela pernah mencoba menjelaskan hal ini kepada pasangan Angela sendiri gitu? Saya sejujurnya udah sempet ngomongin sih. Ya pas di mungkin mungkin seminggu setelah atau 5 hari setelah dari anniversary kayak saya omongin deh. Mungkin 5 hari setelah ya. Kayak akhir-akhir bulan lah. Seingat saya udah ngomongin. Oh, berarti Dan lumayan sering, sorry Bu, dan lumayan sering saya omongin karena sejujurnya sifat jelek saya adalah saya nggak pernah, saya kalau misalnya kesel, saya tuh nggak pernah yang kayak nada ngomongnya tuh tinggi, atau saya nggak pernah tuh yang ngomongnya lu gua, pasti saya selalu kamu aku. Kalau saya, walaupun saya marah gitu, tapi saya kejelekan saya adalah saya selalu ngungkit apa yang saya keselin. Entah itu sebulan kemudian saya ungkit, atau seminggu kemudiannya lagi. Seperti itu. oh, baik. eh Setelah itu, menurut Angela, arti dari effort yang sesuai atau setara dalam sebuah hubungan itu bagaimana? Effort yang sesuai, yang setara. Menurut saya ya effort ya ketika kita kayak berusaha ngasih dia waktu, walaupun kita sibuk, tapi kita berusaha ya mungkin nelfon, mungkin ngechat, atau kayak kita tahu nih dia seneng ini, apalagi dia minta. Menurut saya harusnya ya apa susahnya gitu kasih selagi memang bisa gitu. Menurut saya gitu sih, kayak segala sesuatu yang bisa saya kasih ya saya kasih. Menurut saya itu effort sih. Berarti diusahakan dan diprioritaskan gitu ya. Iya betul.
Terus kira-kira bentuk perhatian seperti apa yang membuat Angela merasa benar-benar disupport, merasa benar-benar sesuai sama Angela? Hmm, bentuk perhatian. Sejujurnya, saya maksudnya saya bisa sih menerima, ya pasti bisa sih menerima, maksudnya eh, dukungan dalam bentuk tindakan atau kata-kata. Tapi mungkin untuk saya pribadi, kayaknya lebih kena ke kata-kata sih. Dukungannya Kata-kata berupa ya, kata-kata. Hmm. kalimat-kalimat gitu ya. Iya. Oke. Nah, biasanya Angela ini kalau menyampaikan kemauannya atau keinginannya itu tuh lewat obrolan secara langsung atau lewat kode-kode atau hanya menunggu inisiatif mereka sendiri sampai peka atau bagaimana? Kalau untuk menunggu inisiatif sih saya sama sekali nggak pernah. Dari tahun pertama saya pacaran sampai sekarang pun nggak pernah. Kalau mungkin kode-kode mungkin pernah kali ya. Kalau dulu-dulu ketika saya bilang itu saya maksudnya masih mungkin pendiam banget. Cuman kalau saat ini menurut saya kalau yang ada di pikiran saya selama saya jalanin hubungan 6 tahun, menurut saya kayaknya kode-kode itu kayak apa ya? Mungkin gak efektif menurut saya. Karena ya saya memposisikan diri kalau saya ingin dikodein. Saya menurut saya nggak bisa deh nebak. Kalaupun bisa nebak, kayaknya nggak mungkin 100% bakal tepat gitu loh. Apa yang saya maksud, maksudnya apa yang dia maksud, apa yang dia rasain. Bagi saya kode-kode itu kayak kurang apa ya, saya bingung sih bingung ngomongnya, cuman menurut saya kurang gitu kalau di saya. Bagi saya harus detail ngomong, misalnya saya pengen ini kenapa saya nggak suka dia gini gitu gini gitu, saya pasti langsung jelasin semuanya gitu Bu. Oke, berarti Angela termasuk orang yang gamblang ya menyampaikan sesuatu gitu. Karena merasa kode-kode atau hal-hal seperti kayak eh, kayak menyindir kayak misalnya mau ini mau itu gitu gini. Itu tuh lebih kayak ngerasa kurang karena nggak sesuai sama diri Angela sendiri gitu. Iya betul. Oke. Nah, menurut Angela pasangan Angela ini benar-benar paham nggak sama kebutuhan Angela atau cuma menafsirkan apa yang ada di pikiran mereka aja gitu? Sejujurnya dia dia tipe orang yang cukup peka sih menurut saya, kayak kayak misalnya apa ya. Sejujurnya saya lupa sih. Maksudnya contoh spesifiknya saya lupa. Tapi dia tuh cukup peka. Maksudnya banyak banyak hal-hal baik yang dia lakuin ke saya kayak tanpa saya minta gitu. Karena dia kayak inisiatif sendiri aja. Cuman kayak kadang yang jadi masalah itu adalah ketika dia merasa itu tuh nggak penting. Jadi dia mau lakuin kalau dia merasa itu tuh eh Menurut dia. bermanfaat mungkin ya. Iya, jadi menurut dia gitu loh. Yang menurut dia oke untuk dilakukan ya baru dia lakukan gitu. Sebaliknya kan kalau saya tipenya kalau dia mau ini ya udah saya lakuin gitu. Yang penting dia senang. Tapi bagi dia ya saya senang. Tapi dia merasa ini tuh kayak bakal berguna nggak sih buat saya sebenarnya gitu. Iya, Gitu. melihat aspek manfaatnya gitu ya, kepentingannya. Hmm. Oke. Nah, apakah pola-pola seperti ini tuh pernah terjadi di masa lalu buat Angela, misalnya seperti kayak di keluarga pas kecil atau di hubungan pertemanan? Pernah nggak Angela mengalami hal semacam ini? Kalau untuk pertemanan ya, Iya. jujur dari segi pertemanan saya banyak.
temen deket gitu. Maksudnya bener-bener kayak deket banget. Tapi kalau untuk saya meminta sesuatu gitu, saya nggak pernah sih jujur ya kalau udah ke temen. Karena bagi saya ya, ya udah temen ya kayak kita nggak mesti nggak sih nuntut. Yang penting kita ketemu, kita berinteraksi. Kalau saya bagi saya temen kayak gitu. Kalau untuk dari segi keluarga, jujur, kalau saya ingat nggak pernah sih. Dan karena itu, karena dari pengalaman saya di keluarga saya merasa saya jadi mempermasalahkan tentang pasangan saya ini. Jadi maksud saya ketika di keluarga saya tuh kayak sesimpel saya misalnya waktu itu papa saya kayaknya waktu itu mungkin saya kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Jadi papa saya waktu itu nanya kayak, Dede udah pernah naik kapal belum gitu. Kayak maksudnya ya pertanyaan random sih karena waktu itu emang lagi kayak papa saya lagi senggang gitu lah ya toko nggak terlalu rame. Jadi papa saya nanya kayak gitu, "Eh, udah pernah belum naik kapal?" Terus saya ya udah saya bilang ya sesuai yang emang saya nggak belum pernah gitu. Saya bilang belum gitu. Terus kayak papa saya hari itu langsung padahal dari tempat tinggal saya sampai ke pelabuhan itu tuh kayaknya sekitaran 3 jam dan kita tuh naik motor gitu loh. Tapi papa saya bener-bener kayak itu di luar ekspektasi saya gitu ya kan. Bener-bener langsung ke sana ke pelabuhan. Ya udah kita cuma beli tiket. Kita di situ udah naik kapal nikmatin kayak waktu itu sunset. Terus habis itu ya udah sambil makan pop mie. Terus habis itu balik lagi. Jadi cuman kayak ya udah biar saya tuh dapat pengalaman gitu kayak oh ini nih rasanya naik kapal. Bener-bener maka dari itu saya kayak merasa sesimpel bunga aja saya nggak bisa dapetin gitu loh. Maksud saya orang tua saya aja nggak pernah giniin saya. Hal kecil aja bisa saya dapetin dari orang tua saya. Kenapa saya harus diginiin sama orang lain? Bagi saya gitu. Oke. Berarti karena Angela sendiri di keluarga merasa mendapatkan effort ya, yang seperti kayak diusahakan, terus lebih dirasakan seperti harus dibahagiakan gitu, diprioritaskan. Jadi setelah mengalami hal ini, merasa seperti kayak, kayak kok gue di keluarga gue seperti gue mendapatkan hal-hal yang gue inginkan, tapi kenapa sama pasangan enggak gitu. Baik. Tuh. Sekarang kita ke proses inti masalah ya. Saya akan membagi menjadi tiga opsi di mana Angela harus memilih kira-kira eh, mana hal yang eh, menjurus ke masalah eh, pada hari ini gitu. Jadi masalah yang pada hari ini kita bahas akan dipilih dan dipersempit menjadi tiga opsi. Jadi inti masalahnya itu seperti nanti Angela akan pilih dari antara A, B, atau C. Nah, di antara A ini ada kamu tuh sulit menyampaikan kebutuhan dengan jelas. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang Angela ceritakan. Apakah ini karena Angela sulit menyampaikan kebutuhan dengan jelas, atau B, orang lain atau pasangan Angela sendiri tidak memahami atau tidak mau memahami gitu ya. Atau C, yang Angela tidak mendapatkan prioritas yang tidak sesuai harapan atau ekspektasi. Jadi kira-kira Angela itu merasanya seperti A atau seperti B atau seperti C gitu. Kira-kira Angela memilih yang mana? Setelah Angela cerita gitu, ini kayaknya lebih kepada Angela sendiri yang merasa ekspektasinya tidak terpenuhi atau tidak sesuai harapan, atau orang lain yang tidak memahami atau sama sekali tidak mau memahami, tahu tapi tidak mau tahu gitu, atau Angela sendiri yang sulit menyampaikan kebutuhan atau ya bermasalah lagi dengan komunikasi ya, seperti hubungan kan hubungan selalu kembali lagi dan lagi ke masalah komunikasi. Jadi menurut Angela seperti apa jawaban yang kayak kira-kira emang ini deh sebenarnya karena ini faktornya waktu itu atau penyebab dari
Angela tidak mendapatkan effort yang sesuai. Hmm. Menurut saya sih dari yang sejauh tadi saya cerita ya, yang paling tepat mungkin B ya. Dia dia paham, tapi dia merasa itu kurang bermanfaat ke depannya. Jadi dia kayak tahu, tapi nggak mau tahu. Menurut saya itu, ya lebih tepatnya lah ke arah situ. Oke. Baik, setelah ini saya akan mempertanyakan tentang menurut Angela, eh, apakah hal baik yang ingin Angela pertahankan dalam hubungan Angela ke depan setelah menceritakan topik atau pembahasan pada malam hari ini? Yang mau saya pertahankan, Iya, apa seperti kayak komunikasi akan yang lebih diperbaiki atau hal-hal yang lain gitu. hmm, menurut saya yang mau saya pertahankan ya komunikasi saya sih. Karena kayak yang tadi saya cerita, kayak saya dulu tipe orang yang pendiam, kayak terlalu lembut lah ya mungkin. Jadi saya nggak ngomong, kayak susah lah untuk ngomong. Jadi saya sedih sendiri gitu. Jadi menurut saya hal terbaik yang harus saya pertahankan ya komunikasi saya. Karena kalau saya nggak ngomongin ya gimana dia tahu gitu. Dan gimana caranya saya mengungkapkan apa yang saya nggak suka gitu. Oke. Nah, baik, sebelum kita akhiri eh, sesi pada malam hari ini, saya ingin merangkum beberapa hal yang sudah kita bahas ya. Jadi di sini kamu sudah menceritakan bahwa kamu sering merasa effort atau perhatian dari pasangan, itu tuh tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kamu butuhkan gitu. Terus dari pembahasan kita juga terlihat bahwa perasaan tidak dipahami atau kurang mendapat respon yang tepat adalah hal yang wajar. Jadi, karena kebutuhan itu kan memang belum tersampaikan atau belum tertangkap bisa jadi secara jelas oleh mereka gitu kan. Jadi hari ini kamu tuh sudah mampu mengidentifikasi bentuk dukungan apa yang kamu mau, kamu harapkan, dan pola komunikasi kamu tuh selama ini tuh bagaimana. Serta situasi-situasi yang ngebuat kamu tuh merasa kebutuhan kamu tuh harusnya terpenuhi gitu. Kamu juga udah mulai merumuskan langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk menyampaikan kebutuhan kamu ke pasangan kamu gitu ya, dengan lebih jelas dan lebih spesifik. Jadi saya menghargai banget keterbukaan kamu pada malam hari ini dan kamu juga udah bisa, melakukan, proses yang sangat baik dengan berani menceritakan pengalaman, perasaan, dan mudah-mudahan pada malam ini tuh membantu kamu memahami apa perasaan kamu atau memvalidasi cara yang bisa kamu upayakan buat berkomunikasi dan membuat hubungan kamu tuh lebih selaras di kedepannya. Soalnya, kunci hubungan adalah tetap pada utamanya berkomunikasi dan apalagi yang saya harapkan kamu juga orangnya cukup gamblang, tidak mau yang diam-diam saja gitu kan. Jadi kamu cukup terbuka terhadap perasaan gitu, terhadap, kemauan kamu gitu. Jadi, ya balik lagi ke awal gitu ya, kamu sudah baik dalam mengerti diri kamu maunya apa, ada salah di mana, ada kurang di mana. Jadi saya harapkan, kamu mampu, lebih, eee, menunjukkan kesalahan atau, ketidakefektifan di mana kamu merasa tidak dipenuhinya gitu. Jadi kamu bisa lebih terbuka lagi dalam komunikasi. Oke. Nah, saya sebelum kita akhiri gitu. Baik, terima kasih karena sudah terbuka pada sesi konseling pada hari ini. Saya harap untuk, pertemuan di berikutnya kamu bahkan sudah tidak lagi mengalami
eh, masalah ini dan kamu sudah memiliki solusi atau jalan keluarnya dan kamu juga sudah efektif terhadap masalah kamu dan mampu menyelesaikan dengan solusi yang tepat dan sesuai. Saya akhiri pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Malam. Malam.